Baik, kita mulai ya diskusi kita pada pagi ini. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera teman-teman ini ya keluarga yang eh, dapat yang ilmu salat dosa dan hari ini kita diskusi dan buat dosa juga defisiensi. Jadi kita coba lakukan khusus yang kita coba berkaitan dengan yang terjadi itu baik juga mekanisme proses metabolik juga adanya efisiensi yang tidak cukup pada pada gizi. Tapi sebelum kita masuk ke dalam topik pada ini, sekarang momen yang jadi saya mengucapkan minal aidin dan yes, kita diskusi selama kita berusaha apa saya sedang tahu saya ada satu dan sebesar itu yang pertama. Yang kedua saya juga nitip salam kepada keluarga yang masing-masing untuk disampaikan saya baik kepada bapak ibunya atau keluarganya dan juga titip doa. Jadi selain maaf saya juga kita semua sukses itu ya. Oke, mumpung masih hari ini, ini hari raya jadi mungkin bisa konfirmasi ke saya ini perkuliahannya dilaksanakan online dan saya mikirnya offline bisa karena kan masih banyak yang di luar kota masih banyak yang sing kita laksanakan berkuliahnya online tapi nanti barangkali bisa didiskusikan atau nanti kalau misalkan teman-teman sudah balik ke kampus ada yang diskusikan siang boleh khususnya dan topik metabolic disorder dan oke jadi itu jangan lupa nanti sesegera mungkin dipindahkan untuk itu ya karena ya harus jadi mumpung ada waktu dimaksimalkan untuk kumpul oke Tessa mungkin selanjutnya kita hanya 1 jam ya saya. Iya dokter, sampai 8.50. Oke, baik. Nggak apa-apa, nanti kalau misalkan saya menyampaikannya dan punya bisa membaca sendiri, diskusi sendiri kalau ada perlu yang harus didiskusikan nanti. Nanti Reza PPT-nya materinya bisa disampaikan. Nah, teman-teman berkaitan dengan metabolik dan metabolic disorder itu memang ada beberapa kasus yang sering sekali terjadi. Di antaranya yaitu picture. Jadi kita ada kasus ketika kita di lapangan kita jumpai khusus itu buruk itu jadi tapi posisinya dia itu berdampaknya yang dia curigai tapi apakah semuanya terjadi pasca pernikahan? Memang sebagian besar semuanya itu terjadi setelah tapi ada juga kasus-kasus ambro itu terjadi yang sebelum melahirkan tidak dalam kondisi dia itu pasca kita harus nanti teliti dan cermat kira-kira dia itu
output-nya nggak, atau memang ketika kita melakukan present tinggal lihat ya, itu kita angkatnya dan siswa ini sangat sulit sekali untuk kasus-kasus seperti ini. Kemudian selain multiplier ada juga kasus yang namanya the donor pool syndrome yang memang secara besar klinis yang nanti kita lihat itu 11-12 dengan multiplier sama pada kasus seperti ini kita jumpai itu yang juga ambruk nggak mau berdiri, tapi ada tanda khas ketika dia menggunakan itu dia itu biasanya untuk the donor pool syndrome ini gejala klinis yang spesifik itu di kaki belakang itu yang mengkangkang, belakang itu yang tertinggal ke belakang, kemudian selain pool syndrome ini yang sangat sering terjadi pada terutama pada apa namanya cempe atau pedat yang masih kecil ketika masih belajar hijau-hijauan, kemudian diberikan hijauan yang relatif muda, yang relatif masih belum terlalu lama diberikannya itu sudah rutin, yang ternyata daun-daun atau hijauan-hijauan muda itu kandung magnesiumnya itu masih relatif sedikit. Nah, sehingga menyebabkan pasien kita itu atau ternak tersebut mengalami kondisi hipomagnesium, sehingga muncul yang namanya secara garis besar biasanya diagnosis banding dari struktur ini kita tertipu dengan adanya sistem karena gejala klinisnya ternyata hampir sama, di mana kalau misalnya terjadi di cempe atau di pedet itu kita jumpai ya, itu kondisinya kencang gitu, keras gitu. Nah, biasanya kita mengasumsikan oh ini kena kan ya. Padahal kalau melakukan analisa yang secara dalam ternyata kita jumpai dengan jawaban yang sebenarnya sehingga itu mampu atau menyebabkan kondisi pada ternak tersebut. Nanti treatmentnya terapinya jadi politik karena tetanus ya, tapi kita terus berikan prevensio, nanti bisa jadi steroid tadi yang kemudian ada fibrosis, kemudian ada fibrosis, kemudian ada osteodystrophia fibrosa, kemudian ada fibrosis. Nah, ini beberapa topik yang nanti kita diskusikan ya, terus berkaitan dengan metabolic disorders dan juga defisiensi. Jadi kenapa kok itu kita kan SOP dalam manajemen nutrisi yang nah itu harus kita suplai, harus kita cukupin dari walaupun ini ada hijauan ataupun apa namanya nutrisi-nutrisi yang sudah didapatkan itu dari rumputnya, dari hijauan. Tapi kalau misalnya yang sudah si ibu gitu si susu ya kita harus penyakit jadi ini nanti apa namanya hal-hal tapi ya sedikit selanjutnya
Oke, milk fever, nanti teman-teman akan menemukan beberapa istilah. Ada yang menyebutkan itu Pathogenian disease, ada yang menyebutkan Peripatogenian vaksinnya, ada yang biasanya juga diberikan hanya placebo saja. Jadi nanti nama-nama pikir ini harus apa namanya. Memang untuk milk fever ini merupakan penyakit yang sifatnya itu terjadi relatif banyak terjadi ketika saat tersebut atau tersebut pasca melahirkan dalam kondisi. Bahkan beberapa kasus kita jumpai sebelum dia melahirkan pun sudah ada indikasi-indikasi tersebut mengalami kondisi hipokalsia. Jadi bila mungkin di kebuntingan akhir dia itu sudah nggak terlalu kuat untuk berdiri, sudah nggak terlalu kuat untuk berdiri, kadang-kadang nggak bisa berdiri sama sekali. Nah, mulai dari situ kita harus sebisa mungkin melakukan treatment. Jadi sebelum dia itu melahirkan sampai pasca melahirkan kita harus selalu melakukan teman bagus. Nanti saya bercerita gini, mungkin juga tidak tersampaikan dalam PPT. Nanti teman-teman kalau yang di PPT nanti bisa baca. Karena saya lebih ke yang sering saya jumpai di lapangan gitu ya. Jadi banyak sekali kasus-kasus hipokalsemia ini terjadi sebelum dia itu melahirkan. Jadi di kebuntingan terakhir ada indikasi bahwa sapi itu atau domba-domba kambing-kambing itu yang mengalami hipokalsemia itu sudah nggak mau berdiri. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus sangat rutin untuk mengontrol kondisinya. Karena itu nanti juga bisa berefek atau berdampak negatif terhadap fetusnya. Fetusnya sudah berkembang bagus, tapi karena kondisi yang hipokalsemia ini, sehingga posisinya nanti akan sedikit agak bisa berubah. Yang itu nanti bisa menyebabkan kondisi-kondisi yang mengarah ke distonia. Apalagi jika nanti pada kasus-kasus hipokalsemia ini ditambah dengan adanya kekurangan energi. Jadi kalau nanti sudah terkombinasi antara hipokalsemia dan juga kekurangan energi pada besok ya, makanya akan sangat penting sekali bagaimana kita melakukan mekanisme recording sehingga HPL, hari perkiraan lahirnya fetus itu untuk keluar, kita sudah bisa mempersiapkan. Kita sudah bisa mempersiapkan. Kalau nanti dirasa HPL-nya itu sudah masuk, kita perlu atau bisa melakukan tindakan-tindakan untuk menyelamatkan dua-duanya, ya induknya, ya sehingga ketika HPL sudah datang, sudah sesuai, fetusnya kita selamatkan, kemudian induknya kita recovery dengan pemberian energi ataupun pemberian vaksin. Jadi ini yang sangat perlu kita perhatikan. Nah, untuk kasus-kasus new fever ini memang juga relatif sering atau sangat sering kita jumpai. Di kandang saya sendiri di tahun yang lalu itu ada beberapa kasus yang mengalami hipokalsemia. Karena apa? Itu tadi kenapa maksudnya bercerita hipokalsemia dan juga kekurangan energi itu nanti bisa sangat beresiko tinggi. Makanya perlu recording yang jelas, kemudian pemberian nutrisi yang seimbang. Jadi waktu yang kemarin kasus-kasus yang sering terjadi di kandang, saya ceritanya di kandang saya. Di kandang saya kemarin itu untuk pemberian pakannya itu saya hanya menggunakan ampas tahu yang itu saya asumsikan sebagai sumber protein. Kemudian untuk pengganti seratnya saya tambahkan kangkung kering. Dan memang kedua
bahan pakan ini sudah mampu mencukupi kebutuhan atau meningkatkan produksi di terutama susu di kandang saya. Apalagi ketika induk-induk itu kondisi bunting itu juga sudah mencukupi. Kelihatannya demikian. Recording in progress. Kalau misalkan dalam jangka waktu yang lama, ternyata dua bahan ini ada yang kurang. Yang kurang yaitu sumber energinya atau sumber karbon. Sehingga apa yang terjadi di akhir-akhir kebuntingan banyak induk yang supaya melalui populasinya itu tertarik konsumnya kurang, sehingga ditambah kurang energi. Banyak induk yang jika sudah punya HPR sudah melakukan proses perencanaan, tapi merencanakan karena seperti tadi. Nah, efeknya yaitu tadi kita harus membantu proses kelahirannya, proses partusnya itu. Nah, harusnya kalau sudah tertangani, yang jadi masalah selain adanya proses kelemahan di induknya, ternyata juga bisa berdampak proses kelemahan di fetusnya juga. Jadi waktu itu yang kemarin itu ada beberapa induk yang sampai mati karena adanya kombinasi multiplier dan juga kekurangan energi ini, plus fetusnya itu ada beberapa yang kondisinya lemah, kan sampai nggak kuat. Nah, jadi kenapa kok teman-teman harus bisa kan manajemen terutama pemberian nutrisinya. Teman-teman ingat untuk pemberian kalsium itu bisa diberikan di treatment pakan, ya, diberikan secara rutin pemberiannya melalui ada beberapa pembagian dari mineral, kan ya. Ada mineral yang sifatnya makro, ada mineral yang sifatnya. Nah, kalsium ini termasuk salah satu dari mineral dan kebutuhannya itu relatif dan itu bisa kita lakukan ke dalam bisa kan di untuk pemberian yang ya. Kemudian teman-teman juga harus tahu untuk kebutuhan mineral mikronya. Jadi kalau di lapangan itu ada yang namanya mix, ada yang namanya premix. Nah, kalau misalkan premix itu harusnya memang beberapa mineral mikro yang tersedia dalam kemasan yang premix itu. Tapi kalau untuk yang kumpulan mineral makro itu harusnya diwadahi dengan mineral mixnya. Nah, itu yang dalam kasus seperti ini memang nanti akan kita jumpai kondisi-kondisi yang hipokalsemia. Kemudian kita jumpai juga pasien-pasien kita itu yang mengalami kelemahan pada daerah ototnya. Jadi sampai karena lemahnya itu dia nggak kuat berdiri. Kan dalam kondisi penting ketika sudah masuk di HPL-nya, untuk proses perejanannya pun itu juga nggak kuat dan juga nggak punya. Efeknya yaitu tadi perlu pertolongan dokter. Nah, kira-kira perlu hendaknya pertolongan dokter hewan. Kemarin teman-teman sudah saya berikan Pak untuk induk-induk yang sudah ada beberapa waktu maksimal sampai kita itu harus melakukan suatu tindakan bantuan. Kalau misalkan lepas dari atau masih di ring sewaktu maksimal tersebut, itu ya kita tinggal ngopi saja. Saya kemarin kan ceritanya gitu. Kalau induk-induk laktasi berapa menit kan ya. Kalau induk-induk yang masih sederhana itu
Nah, itu teman-teman semoga masih ingat. Kalau masih dalam kurun waktu range waktunya itu, kita tinggal menunggu saja sampai lebih selagi kondisi induknya itu posisinya bagus, energinya bagus, kemudian kondisi fetusnya dalam posisi yang normal, tidak terjadi melintas ke posisi. Kemudian juga pasien itu yang mengalami depresi, jadi kondisinya dan kelemahan otot, depresi. Jadi untuk kejadian-kejadiannya memang sedikit lebih banyak. Ketika dan juga biasanya di sapi perah atau yang produksi susu, terutama sapi perah induk-induk itu yang produksi susunya itu tinggi. Produksi susunya itu relatif tinggi, kemudian manajemen pakannya yang bagus, terutama pakan yang mineral, terutama kalsium, dan juga bagaimana peternak itu mengontrol masa keringnya sapi perah yang produksinya bagus, kemudian dia dibuntingkan, biasanya produksinya itu nggak berhenti-berhenti. Maka kita harus menunjukkan bahwa kepada peternak bahwa ada loh yang masa kering. Nah, masa kering itu biasanya kita masukkan dalam fase kebuntingan. Kalau di kambing nanti bisa di masa kering. Kalau bisa di kebuntingan 7 bulan. Nah, di fase kering itu nanti kita lakukan treatment ulang. Treatment ulang itu untuk yang pertama mempersiapkan proses kelahirannya supaya si ini yaitu tadi kuat dalam proses dan fetusnya normal. Kemudian selain untuk proses induk dan juga fetusnya di masa kering ini sebenarnya juga ada SOP yang nanti itu kita arahkan untuk manajemen ambingnya supaya ambingnya ini di kita treatment nanti diharapkan pasca partus ambingnya ini tidak sampai terjadi atau mastitis yang sifatnya subklinis ataupun yang sifatnya klinis. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengontrol supaya blood ini atau hipokalsiemia ini tidak terjadi di mulai dari yang nutrisi yang bagus, manajemen yang bagus, kemudian manajemen kepentingannya, kemudian di masa keringnya itu jalankan SOP ini tidak sampai terjadi. Kenapa kok itu sangat penting? Karena di kasus-kasus dokter ini kerugiannya itu sangat relatif tinggi. Tadi saya mencontohkan di kandang saya saja gitu kan ya. Itu saya ada kematian induk itu 3. Kemudian jempingnya itu ada beberapa jemping. Nah, itu kalau dinilaikan itu sudah lumayan. Apalagi kalau kualitas kambingnya atau kualitas sapinya yang bagus. Jadi sangat penting untuk mengontrol manajemen pengeluaran supaya kita nggak sampai muncul yang namanya kerugian. Selanjutnya, untuk etiologi dan juga patogenesis ini, jadi kita memang harus mengontrol kalsium ketika pertama dia itu diproses laktasi belum laktasi. Jadi kenapa kok saya itu menyampaikan bahwa kita itu harus memberikan mineral yang cukup sebelum si induk itu melahirkan
sampai dia itu di akhir keguntingan masuk di masa kering sampai dia itu dulu kalau teman-teman ingat ada loh SOP yang namanya flushing pakan. Flushing pakan itu pemberian pakan dengan nutrisi yang tinggi di akhir keguntingan untuk mempersiapkan partusnya si induk dan juga mempersiapkan produksi yang tinggi. Nah, di flushing pakan ini biasanya dilaksanakan memang di masa kering. Nah, salah satunya nanti kita bisa tambahkan beberapa mineral pada. Nah, ini sangat penting kita lakukan. Nah, kemudian ada PTH non responsif. Jadi adanya hormon PTH yang itu tidak bekerja dengan. Kemudian ada beberapa faktor yang lainnya, bisa umur, bisa produksi susu, dan juga manajemen kering. Nah, ini yang juga bisa kita perhatikan, terutama ketika kita jumpai induk-induk yang umurnya sudah tua, kemudian produksinya itu masih bagus, apalagi masih tinggi-tingginya gitu. Nah, maka kita harus memaksimalkan pada masa kering. Jangan sampai kita nanti loss mineral atau pemberian manajemen pakannya terutama mineral itu nanti menjadi kurang. Nah, teman-teman, di lapangan tadi saya menyebutkan ada yang namanya mineral mix, ada yang namanya premix. Untuk mineral mix itu kumpulan dari beberapa mineral makro. Kemudian untuk premix itu kumpulan dari beberapa mineral mikro. Nah, ada juga saya mencoba itu yang namanya mineral hitam. Ternyata mineral hitam ini itu efeknya juga relatif cukup bagus. Jadi nanti teman-teman bisa mencoba berapa untuk mineral-mineral yang kira-kira aktif dan juga efisien itu yang. Kemudian juga berkaitan dengan metabolisme sel. Jadi beberapa poin ini merupakan etiologi dan juga patogenesis dari mikroorganisme. Oke, selanjutnya. Ini untuk beberapa poin yang nanti itu merupakan kebutuhan kalsium, fosfor, magnesium, ternak ruminansia. Ya, tapi sebenarnya ini bagaimana kita melakukan konsistensi rutin untuk pemberian mineral dan mineral secara umum itu dan itu, tapi harus tahu dosisnya. Karena apa? Saya juga sering menjumpai, terutama diaplikasikan di kambing-kambing. Jadi beberapa kolega petani yang pengen kambingnya itu kelihatan besar-besar, itu kambingnya itu setiap hari diberikan kalsium yang sudah produk gitu. Biasanya teman-teman peternak itu belinya di apotek. Memberikannya itu enggak sesuai takarannya. Biar banyak, Dok, saya kasihkan segini. Biar pertumbuhannya tambah cepat, lebih besar. Tapi efek negatif yang terjadi ternyata kalsium yang diberikan secara rutin dan dosisnya yang sesuai itu malah merusak ginjalnya. Nah, efeknya banyak sekali saya jumpai di ruminansia terutama jantan yang ginjalnya bermasalah, urinasinya juga bermasalah. Sehingga ada beberapa waktu tertentu ketika si ternak ruminansia itu diberikan kalsium yang tinggi, itu kencingnya nggak bisa normal. Kencingnya itu hanya di atas saja.
Kemudian selang beberapa waktu nggak tertolong. Setelah dibuka ternyata ginjalnya sudah nggak. Jadi pemberian kalsium, fosfor, magnesium ataupun mineral secara umum itu penting, tapi harus sesuai dengan dosis. Nah, saya memang sedikit-sedikit, tapi rutin terus. Yang sesuai porsinya tapi rutin terus. Sehingga metabolismenya itu berjalan lancar terus tanpa ada hal yang muncul negatif. Nah, terutama nanti yang harus diperhatikan berkaitan dengan bagaimana kondisi-kondisi ketika dia masuk ke dalam proses pembuatan yang kemudian dan juga pasal tinggal sama pertama ketika menjadi porsinya terus teman-teman yang minatnya selanjutnya ini nanti teman-teman bisa ketahui kalsium metabolismenya yang ada beberapa hal yang berkaitan dengan hormon tiroidnya yang merupakan hormon protein yang dimasuk oleh paratiroid yang itu juga akan membantu proses metabolisme kalsium. Jadi biasanya metabolisme ini yang kita yang bergantung pada salah satunya hormon, kemudian di intestin juga ya, nah, kemudian membantu proses. Oke, selanjutnya pun sama halnya untuk kasus-kasus hipokalsemia yang terjadi melahirkan di proses kelahiran gitu kan ya. Nah, nanti ada beberapa hal yang bisa kasus hipokalsemia ini menyebabkan nafsu makan menjadi turun. Kemudian muncul juga penyakit yang tadi kita sebut di awal yaitu the Donorco syndrome. Kemudian arah selanjutnya bisa menyebabkan ototnya itu menjadi lemah. Kemudian kalau sudah otot lemah itu nanti bisa berefek ke uterusnya yang nanti bisa menyebabkan retensi plasenta. Jadi retensi plasenta itu juga bisa salah satunya penyebabnya karena efek vaksinnya ini. Nah, kemudian untuk diambingnya, maka bagian tit sphincternya itu nggak bisa bekerja dengan bagus, sehingga harusnya nutupnya itu cepat karena hipokalsemia, tonus ototnya itu berkurang, tit sphincternya itu menutupnya menjadi lambat. Ketika tit sphincternya menutupnya menjadi lambat, maka mastitisnya itu berpotensi menjadi meningkat. Nah, nanti juga bisa ke arah rumen. Kalau di uterus nanti bisa mengarah ke metritis dan juga distonia. Jadi relatif cukup banyak gejala klinis ataupun pengaruh-pengaruh dari hipokalsemia. Oke, selanjutnya. Lanjut. Nah, secara garis besar memang untuk gejala klinis pada hipokalsemia ini ada 3 tahap. Untuk tahap yang pertama awal itu ada eksistensi, kemudian ada gejala klinis yang hampir mirip dengan tetani, eksistensi tetani. Kemudian untuk tahap kedua yaitu biasanya kita jumpai itu pasien-pasien kita yang melakukan proses berbaring, tapi proses berbaringnya itu kepalanya diletakkan di
tulang dadanya di sternal itu berbalingnya itu tulang sternalnya itu taruh di bawah di tempat tidurnya. Kemudian untuk yang tahap ketiga dia itu nanti berbaring menyamping atau lateral rekombensi. Nah, untuk domba memang bisa juga nanti ketika dia mengalami milk fever, dia nanti akan menunjukkan kelumpuhan. Lebih mungkin seorang milk fever ini pada masa akhir kehamilan. Kemudian untuk kambing gejala klinisnya mirip dengan domba. Nah, ini gejala klinis dan juga tanggapan pada gejala-gejala atau kasus itu. Kemudian selanjutnya untuk stadium 1 tanda-tandanya nanti ada tetani tanpa posisi yang melentang, kemudian kita di anoreksia, kemudian ada hampir sama dengan stadium 1 dan juga stadium 2, tapi ada mekanisme proses perkembangan yang signifikan dengan untuk yang satunya. Kemudian untuk tahapan yang kedua, kita jumpai ternak pasien kita ini yang mengalami depresi, kemudian ada paralisis atau kelumpuhan, kemudian adanya proses kayak semacam terlentang itu rekombensi. Kemudian kepala secara khas diputar ke samping atau diletakkan di tanah dalam posisi yang menganjal. Jadi nanti kita jumpai beberapa pasien kita itu kalau enggak kepalanya itu ditaruh di sampingnya di bagian dada bagian lateral ataupun dexter sinister gitu, bisa kita jumpai kepalanya itu ditaruh dimajukan ke depannya, tapi dalam posisi yang ada di bawah. Kemudian selain itu kita jumpai juga pasien kita gejala-gejala tremor otot. Jadi untuk tremor otot mungkin kita jumpai relatif cukup jelas pada tahapan yang kedua ini. Atau mungkin sapi nanti membuat gerakan-gerakan yang gejala khas yang terjadi pada daerah kepalanya. Jadi misalkan kepalanya gemetar ataupun mulutnya nanti yang menganga, kayak semacam mounting gitu kan ya, kayak semacam ngos-ngosan tapi mulutnya menganga. Ya, nanti untuk pemeriksaan bisa pemeriksaan tadi dengan penurunan denyut jantung. Kemudian daerah ekstremitasnya itu terasa dingin, kemudian kita lakukan TEM, suhunya itu 35,5 sampai 37,8. Kemudian untuk gastrointestinalnya itu mengalami atoni, misalkan terjadinya kembung yang relatif ringan, atau juga bisa terjadi beberapa mekanisme konstipasi. Nah, kemudian muncul hilangnya refleks anar. Kemudian untuk PLR-nya khusus lambat yang terlihat jelas. Untuk tanda-tanda klinis pada tahap yang kedua ini mungkin berhubungan dengan prolap tadi. Nanti di tahap 2 ini dapat berlangsung 1 hingga 12 jam. Nanti untuk yang tahap 1 tadi atau berlangsungnya
apa namanya 1 jam, kemudian berkembang di tahap 2 bisa 1 sampai 2 jam. Nanti lanjut lagi di tahap yang ketiga sampai dengan heat fever ini menunjukkan kelemahan yang lebih lanjut memang. Jadi semakin lama semakin lemah dan habis juga sampai nanti sampai kehilangan kesadaran. Nah, nanti teman-teman harus hati-hati karena untuk kasus-kasus hipokalsemia ini juga terutama di stadium 3 itu bisa muncul yang namanya kembung, yang itu yang sangat beresiko, ada tambahan kembungnya tadi. Kemudian juga bisa fenomena itu juga sebenarnya dalam gejala klinis yang lainnya, mohon maaf, ada diagnosa penting yang lainnya selain apa namanya, selain kasus-kasus metabolik, teman-teman juga harus waspada yang namanya mastitis. Jadi mastitis yang sifatnya klinis itu juga bisa sampai si ternak ruminansia itu nggak kuat. Nah, anamnesanya gimana? Teman-teman harus tahu, harus tanya ke peternaknya sebelumnya sapi ini, kambing ini sudah pernah mengalami mastitis atau tidak di proses kebuntingan sebelumnya. Karena apa? Karena ketika mastitis itu tidak ditangani dengan bagus, kemudian dia bunting lagi sampai dia melahirkan lagi, kemudian pasca melahirkan mastitisnya itu berkembang lagi, berkembang relatif cukup pesat. Nah, efek proses perkembangan ini karena sakit menyebabkan cedera ruminansia ini malah nggak kuat. Nah, takutnya nggak kuat berdirinya ini bukan karena proses hipokalsemia, tapi mastitis yang menjadi klinis tadi. Nah, kadang-kadang kita lakukan yang pertama kita lakukan analisa, kemudian kita cek pemeriksaan fisik, kita jumpai ternyata kambing yang sudah bengkak sampai ke biru-biruan ataupun yang lainnya. Nah, itu teman-teman harus cek, makanya pentingnya pemeriksaan fisik mulai dari inspeksi, palpasi itu juga sangat penting. Kemudian selanjutnya, nah, ini untuk mekanisme hematologinya dan juga kimianya, nanti teman-teman bisa jumpai beberapa hasil lab yang itu menandakan bahwa ini hipokalsemia. Oke, selanjutnya dulu. Nah, treatmentnya kita harus jangan sampai nanti pada kasus-kasus hipokalsemia lanjut ke menjadi tambahan kembungnya. Nah, itu yang sangat beresiko. Nanti kemudian yang saya sampaikan di awal, kita harus menjaga kontinuitas nutrisi dan juga mineral-mineral yang diberikan ke pasien. Jadi selain nutrisinya tercukupi, tambahkan mineral. Yang penting rutin, sehingga nanti nggak sampai terjadi selanjutnya. Selanjutnya nah, ini untuk preventifnya yang pertama yaitu di dry management, pengelolaan di masa keringnya. Jadi asupan kalsiumnya, kemudian diet anionnya, kemudian ada zeolit, kemudian hindari obesitas, kemudian pemberian vitamin D dan juga adanya gel kalsium. Jadi akan lebih bagus nanti di manajerialnya, manajemennya di masa kering, di waktu kering
sapi tersebut, lalu pengaruh minyak tersebut kita berikan beberapa asupan mineral yang cukup untuk mempersiapkan proses kelahiran dan proses ASI. Oke, selanjutnya. Oke, ini yang kedua. Ada kuliah lagi nggak? Bisa. Nanti ada Vistek produk Jam 9. jam 10 sih. Saya lanjutkan sebentar ya. Yang kedua yaitu the Donner-Kruger syndrome. Jadi the Donner-Kruger syndrome ini memang kenapa gejala klinisnya itu hampir sama dengan hipoksimia. Sapinya itu tetap berbaring 24 jam setelah dia itu going down turun gitu kan ya. Kemudian mungkin berhubungan atau tidak dengan milk fever juga bisa. Kemudian sebagian besar terjadi pada pasca kelahiran, di proses kelahiran dan berhubungan dengan milk. Jadi ini yang jadi pada kasus-kasus Donner-Kruger syndrome. Oke, selanjutnya. Memang untuk etiologi dan juga patogenisnya, untuk kausatifnya itu ada yang tidak begitu jelas. Diduga merupakan komplikasi dari milk fever atau parturian pares. Kemudian untuk akut bisa hipofosfatemia. Kemudian bisa juga traumatik medial otot, paha, dan jaringan di sekitar sendi panggul dan juga otot obturator. Ini etiologi dan juga patogenesis dari Down syndrome. Selanjutnya. Ini nanti teman-teman bisa dalam sendiri. Lanjut dulu. Kemudian tadi seperti yang saya sebutkan di awal tadi, ada beberapa kasus itu yang bisa kita jadikan kasus seperti itu Donner syndrome ataupun hipokalsemia. Nah, untuk metabolic disease itu ada hipokalsemia, hipofosfatemia, hipokalemia, hipomagnesia. Hipomagnesia itu memang sering terjadi terutama pada ternak ruminansia yang masih kecil, kemudian dia itu masih belajar untuk memberi atau makan hijau-hijau. Tapi hijauannya itu kandungan magnesiumnya itu relatif kan rendah, sehingga dia kekurangan magnesium. Nah, untuk gejala klinisnya yang di hipomagnesia itu hampir dengan yang disebutkan untuk hipomagnesia disebutkan penyakitnya. Ini. Kemudian ada juga tadi yang mastitis. Mastitis juga karena merasa yang dirasakan sekitar ahlinya sampai si ternak tersebut bisa berdiri. Metritis juga kita dirasakan sakit yang lalu sakit di daerah uterusnya sehingga dia itu tidak kuat untuk berdiri. Nah, kemudian ada muskuloskeletal ataupun neurological injury, terutama fraktur. Jadi kalau fraktur nanti teman-teman bisa amati ekstremitasnya akan sedikit, terutama kalau misalkan berlengkap itu sudah. Tapi kalau frakturnya tidak lengkap, dia di tulangnya itu biasanya dijumpai kalau di ternak kambing relatif masih bisa untuk berdiri ataupun jalan, tapi disertai dengan lameness kepinjangan. Tapi kalau di sapi-sapi yang besar sangat
kecil sekali kemungkinannya untuk bisa terkondisikan, yaitu berjalan normal. Oke, selanjutnya untuk gejala klinisnya sekitar 30% penderita parturian paresis tidak berdiri dalam 24 jam. Bila diberi 2 terapi masih belum berdiri. Jadi nanti teman-teman di dalam kasus hipokalsemia itu teman-teman bisa memberikan tambahan kalsium. Nah, kalsiumnya itu hati-hati baca etiket di obat yang ada beberapa obat itu yang efektif intravena, tapi ada yang nggak bisa diberikan, termasuk suhu yang diberi. Contohnya mungkin teman-teman tahu obat kalsit itu hanya akan efek itu sudah dinaikkan. Jadi cenderung di air hangat dulu baru di nah biasanya sedikit lebih. Kemudian ada namanya preparat kalsium banyak yang bisa di kita di videonya. Nah, itu kemudian khas untuk donor sebelumnya memang dan sungai timur atau kaki yang untuk sitting di kaki berlaku seperti anjing yang kecil. Jadi tulang bawah kemudian di belakang eksistensi pada sisinya. Ini yang nanti bisa kita coba untuk the Down syndrome. Selanjutnya, nah ini yang nanti kita cobai untuk sindrom. Oke, selanjutnya dulu. Nah, untuk diagnosisnya, yang pertama kita memang harus efektif bahwa menyatakan dia itu bukan milk fever. Jadi dipinggirkan dulu kasus milk. Ini adalah apa? Pemberian treatmentnya dulu. Nah, jadi selama itu tidak naik dari waktu 24 jam, kita harus sesegera mungkin memberikan treatment milk fever-nya. Kemudian kelainan-kelainan penyakit ini bervariasi tergantung sebab-sebab dan luas lesi serta kualitas perawatan yang sekitar 50% ya, nanti sapi donor ini akan bangkit lagi, akan pulih lagi dalam waktu 4 hari atau bisa kurang dari 4 hari. Prognosisnya infausta jika masih turun dalam 7 hari, walaupun ada yang kambuh nanti sekitar 10-14. Kematian terjadi dalam waktu 48-70 jam yang gejala klinisnya karena. Oke, selanjutnya ya, treatmentnya nanti bisa preparat magnesium, fosfat, steroid, bisa diberikan stimulan, vitamin E dan selin. Nah, nanti kemarin dulu saya juga sering menghimbau ke teman-teman untuk belajar itu. Oke, selanjutnya. Kok ini nanti selanjutnya teman-teman diskusi sendiri ya, baca sendiri ya. Ini yang terakhir berkaitan dengan tetani. Nama lainnya ada banyak, ada Covic T, kemudian laktan tetani, ada Coxsackie, Anesia, ada Heropisis. Agak sedikit diingat-ingat karena seingat saya nama-nama ini itu nanti muncul di ujian. Nah, jadi agak sedikit diingat. Selanjutnya
glastethani atau hipomagnesium ini terjadi akibat adanya mekanisme kekurangan dari magnesium dalam makanan atau dalam makan, atau ada beberapa faktor dalam makanan yang mengurangi penyerapan atau pemanfaatan dari magnesiumnya. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya glastethani. Bisa disebabkan kurang magnesium dalam makanannya, atau beberapa faktor dalam makanan yang nanti bisa mengurangi penyerapan atau pemanfaatan magnesium. Dan sementara kita mengetahui bahwa magnesium itu sangat berperan penting dalam reaksi metabolisme di dalam tubuh, gitu kan ya, terutama berkaitan dengan pemanfaatan energi. Jadi terutama di sapi, domba betina itu paling rentan terhadap glastethani ini pada akhir kehamilan atau ketika dia masih awal di proses laktasinya, ya, awal proses memproduksi susunya. Apalagi di waktu itu magnesium ini paling, kebutuhan energi dan magnesium itu paling dibutuhkan secara besar. Oke, selanjutnya hijauan yang rendah saat ini yang rendah dengan magnesium atau mengandung kadar kalium dan nitrogen yang tinggi. Beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa tingginya kadar kalium dan nitrogen dalam hijauan akibat tingginya tingkat pemupuk nitrogen dan kalium atau karena penggunaan kotoran kandang ayam berdaging secara berlebihan mengakibatkan gangguan penyerapan magnesium oleh tanaman dan pemanfaatannya oleh hewan. Jadi teman-teman nanti harus terutama berkaitan dengan pemilihan hijauan tadi. Tingginya kadar kalium atau nitrogen dalam hijauan itu nanti menyebabkan berbanding terbalik dengan penyerapan magnesium. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Semakin tinggi nanti kadar kalium atau nitrogennya dalam hijauan, nanti bisa mengakibatkan gangguan penyerapan magnesium oleh tanaman dan memanfaatkannya oleh itu yang harus diperhatikan. Oke, selanjutnya untuk pada sapi biasanya terjadinya hipomagnesia ini terjadi pada musim dingin di padang rumput dan terkena cuaca yang buruk, mungkin berhubungan dengan asupan kalori yang tidak memadai dan kemungkinan adanya akibat hiperaktif kelenjar tiroid. Selain itu sapi yang digembalakan dan bekerja pada waktu itu lebih rentan, atau sapi yang digembalakan dan sapi yang dipekerjakan itu lebih Nah, nanti untuk gejala klinisnya teman-teman pelajari sendiri, ada beberapa tahapan dari gejala klinis glastethani. Yang relatif cukup detail dan juga banyak, tapi prinsipnya biasanya memang untuk glastethani ini disebabkan karena pemilihan hijauan yang masih, terutama kepada pedet ataupun cempe. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman jumpai pedet ataupun cempe kondisinya kaku ataupun kejang-kejang, kita harus tahu dulu itu biasanya lemes gitu kan ya, lemes kemudian agak sedikit
buku, itu teman-teman harus tahu dulu, dianalisa dulu, kira-kira apakah ini jangan-jangan itu bukan karena tetanus, tapi karena dia mengalami hipomagnesia, sehingga treatment-nya harus kita berikan. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan kuliahan pada pagi hari ini. Nanti kalau ada waktu, ketika saya ada jam lagi, bisa kita lanjutkan sedikit berkaitan dengan treatment. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya absen dulu ya. Saya kirimkan itunya dulu. Saya bisa stop share, Sat. Sudah, dokter. Sekarang tanggal sudah muncul. Sudah, dok. Permisi, Dokter Amo. Hmm. Saya Hanifah Kansa sedang di perjalanan, dokter. Oh Lagi ya, laptop. ya. Sudah semua? Saya masih terkendala, dok. Bisa ya. Saya juga masih terkendala, dokter. Permisi dokter, saya juga terkendala. Saya. Iya dokter. Lagi yang masih terkendala? Ya, dokter Muhammad Alif juga terkendala. Alif. Ada lagi?
Terima kasih dokter. Sama-sama. Saya dokter masih terkendala Nikola. Nggak ada ya? Oke. Sudah. Teman-temannya di share screen kan? Yang tidak Permisi dokter. Gulam. Iya dokter, saya pakai HP soalnya. Hmm. Permisi dokter, saya Aldi juga masih di perjalanan dok. Kayaknya Permisi dokter. Rahman. Untuk Deborah katanya itu dok pesawatnya lagi berangkat. Oh, ya. Jadi itu Deborah disuruh review dulu. Bilangin ya, Deborah disuruh review materinya dokter Amung ya, yang disampaikan dokter Amung gitu ya. Auliana, Linda, Dina, Elham, Maaf dokter, saya tidak bisa absen dokter. Dina Yulisa. Elham, Rofik, Mudia, Putri, Quratul Aini, habis. Siapa? Untuk Putri Haiba masih terkendala sinyalnya katanya dok. Oke, nggak apa-apa. Mungkin itu teman-teman. Wah, hebat, saya sedang error. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Belum saya akhiri, saya akan sekali lagi mohon maaf lahir batin apabila saya ada salah kata, salah ucap, salah tindakan, salah perbuatan, salah pikiran. Kayaknya saya pesannya, dan juga tolong sampaikan salam saya kepada keluarga yang ada di rumah. Saya mau sebesar-besarnya dan saling itu ya. Semoga Dokter Amu, siapa ini? Linda dokter. Oh, Linda. Linda itu yang mana ya? Auliana dok. Oh ya, nah ya. Ya wis, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima dokter. kasih dokter. Mohon maaf lahir batin dok. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf dari saya. Salam ke Bapak ya. Iya dok.